Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Stuti dari kelas 633A06, nomor induk mahasiswa 632003334. Oke teman-teman semua, di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Brian Gipan, dosen mata kuliah manajemen keuangan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman ke pembahasannya. Oke teman-teman, apa sih itu nilai waktu dari uang atau time value of money? Nilai waktu dari uang atau time value of money adalah konsep kalkulasi yang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai uang di masa sekarang itu berbeda jumlahnya dengan nilai uang di masa yang akan datang. Pada prinsipnya, time value of money juga berkaitan dengan bunga nih teman-teman. Jadi, bagaimana caranya, misalnya teman-teman punya uang nih sekarang. Nah, bagaimana teman-teman memanfaatkan uang tersebut dengan menambahkan bunga di dalamnya yang akan diperoleh di masa depan nanti. Oke teman-teman, time value of money juga mempunyai konsep dasar nih. Yang pertama, yaitu setiap individu berpendapat bahwa nilai uang yang ada di masa sekarang itu lebih berharga dibandingkan uang di masa depan nanti. Alasannya yaitu karena menurut mereka nilai uang di masa sekarang itu lebih berpotensi menguntungkan dibandingkan uang yang akan ada di masa depan. Oke nih teman-teman, misalnya kita punya uang nih, misalnya kita punya uang 500.000 nih. Terus kita punya keinginan, misalnya kita tuh pengen beli jam tangan seharga 500.000 itu, karena jam tangan itu bagus modelnya atau pokoknya yang paling bagus. Nah, kemungkinan di masa depan nanti harga jam tersebut itu sudah tidak seharga 500.000 lagi. Jadi ada penurunan di dalam jumlah nilai uang tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, bunga yaitu sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi yang diperoleh berdasarkan penggunaan uang tersebut. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu sejumlah uang sebagai hasil dari investasi. Nah, apabila kita memperhatikan time value of money, maka nilai investasi tersebut di masa yang akan datang yaitu lebih rendah dibandingkan di masa sekarang. Yang keempat, yaitu apabila kita memperhatikan time value of money, maka nilai atau jumlah uang di masa sekarang itu nilainya akan sama di masa yang akan datang. Oke teman-teman, contohnya nih, misalkan kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money, misalnya nih kita punya uang sebesar 50.000 nih teman-teman. Kalau kita memperhatikan time value of money, maka kita bisa tuh uang 50.000 itu kita tabungkan dan misalnya bunganya itu 10%, berarti 50.000 dikali 10% yaitu sebesar 5.000 nih.
Otomatis 50.000 ditambah 5.000 yaitu 55.000. Jadi uang yang akan kita terima di masa depan itu sebesar 55.000. Sedangkan uang yang kita terima di masa sekarang itu hanya sebesar 50.000 saja. Nah, contoh yang kedua yaitu misalnya kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money-nya. Seperti tadi kita punya uang nih 50.000. Nah, karena kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uangnya, maka uang yang senilai 50.000 itu kita merasa bahwa uang itu jumlahnya adalah besar atau sama jika nanti di masa depan. Nah, jadi konsep time value of money ini bisa diterapkan tidak hanya pada saat investasi, tetapi bisa diterapkan oleh perusahaan atau oleh individu seperti kita, seperti masyarakat. Jadi misalnya nih kalau kita mau menerapkan itu, kita punya uang nih, terus kalau misalkan kita mau menabungkan uang tersebut, kita bisa tahu tuh, kita bisa menghitung perolehan nilai uang yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Konsep time value of money ini juga sangat penting nih teman-teman bagi pengambilan keputusan dan pendanaan jangka panjang. Investasi jangka panjang biasanya pengembaliannya itu tidak mau langsung sekaligus saja nih teman-teman, tetapi dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode. Jadi dengan jumlah yang sama pada periode yang berbeda akan menghasilkan nilai nominal yang berbeda pula. Investasi jangka panjang itu biasanya dilakukan sama dan lebih dari 1 tahun. Apa sih manfaat dari menerapkannya time value of money? Manfaatnya yaitu kita bisa tahu nih kalau kita investasi dapat menguntungkan atau tidak. Time value of money berguna juga untuk menghitung anggaran, di mana investor juga bisa menganalisis apakah suatu proyek yang mereka jalankan bisa menguntungkan atau tidak. Karena pada dasarnya, investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan di setiap tahunnya. Dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, kalau menerapkan time value of money ini sangat penting, yaitu agar kita bisa mengetahui nilai uang di masa sekarang dan nilai uang di masa yang akan datang. Keterbatasan dari time value of money yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya ingin menyimpan uangnya di bank ketika tingkat suku bunga yang tinggi, karena mereka berpendapat bahwa dengan tingkat suku bunga yang tinggi, maka uang yang diperoleh mereka di masa depan akan tinggi juga. Jadi kalau misalkan tingkat bunganya rendah, masyarakat tidak mau menyimpan uangnya di bank. Time value of money juga tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Oke teman-teman, ada juga nih yang disebut dengan nilai majemuk atau compound value. Adalah jumlah nilai uang pada akhir periode dari jumlah uang yang kita miliki sekarang. Rumusnya yaitu VN sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N. P adalah jumlah uang pada awal periode, I adalah tingkat bunga, N adalah jumlah tahun, VN adalah jumlah akhir tahun ke N.
Yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value, yaitu menghitung jumlah uang saat ini. Rumusnya yaitu P sama dengan V per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan N. Yang ketiga yaitu nilai majemuk dari annuity. Annuity adalah deretan pembayaran yang tetap dalam beberapa periode tertentu. Nilai majemuk dari annuity adalah akumulasi nilai uang pada waktu yang akan datang berdasarkan deretan sejumlah uang yang dibayar pada beberapa periode tertentu.